kami melihat ke belakang apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kami, maka kami tidak ada kata lain selain bersyukur pada Tuhan. Kalau sampai hari ini WBI tetap eksis bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan. Karena setiap pekerjaan Tuhan bukan dikerjakan oleh orang yang hebat, tapi dikerjakan oleh Tuhan yang hebat. Kami bersyukur karena Tuhan memakai kami sebagai alat-Mu, man of God, manusia-manusia Allah yang dipercayakan Tuhan sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Oleh karena itu ibadah ucapan syukur hari ini menjadi satu declare kami, bahwa kami sampai kapanpun bangga punya Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami tahu ada banyak peristiwa yang sudah kami alami selama 30 tahun. Ada air mata, tetapi selalu ada sorak-sorak. Ada benih yang kami tabur, kami tuai kemudian yang baik. Karena itu ya Bapa, hamba-Mu berdiri di tempat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba hanya alat saja. Oleh karena itu Tuhan yang menaruh perkataan-Mu dalam mulutku. Sehingga setiap apa yang hamba sampaikan pada hari ini atas perkenanan Tuhan, maka semua yang hadir dilawat Tuhan, diberkati Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, mengalami terobosan daripada Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan, dan akan mengalami kegemparan luar biasa dalam Tuhan. Oleh karena itu, bicaralah bagi setiap kami yang ada dalam ruangan ini. Bukan hanya mereka yang mendengarkan diberkati, tetapi hamba-Mu juga yang menyampaikan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk untuk semua kita yang hadir dalam ruangan ini. Shalom. Berapa kali saya pelayanan di WBI, di tempat ini kayaknya ini wajah-wajah yang lama telah kembali, bernostalgia. Temanya nih, saya diberikan tema ini mengenai best friend forever. Tapi ternyata konteksnya corona, itu dia masalah. Masuk langsung dikasih pembersih tangan. Semua udah pada curiga hari-hari ini. Dunia sedang curiga. Mau akhir zaman nih, udah banyak orang kacau. Ya, Pak, Bu. Jadi WBI 30 tahun ini, saya tahu pasti sudah menghasilkan banyak hal. Jiwa-jiwa baru. Karena saya kalau khotbah di WBI jarang lihat wajah-wajah ibu-ibu yang ada di tempat ini. Welcome back. Nah, hari ini kita mau bicara tentang best friend forever. Ternyata tidak ada teman yang sejati, nggak ada. Karena yang sejati hanya Tuhan. Kadang-kadang teman itu menyebalkan tapi membuat rindu. Ada saatnya kita benci, ada saatnya kita ketawa sama-sama. Harusnya tadi saya mau dengar juga testimoni dari ibu-ibu yang 30 tahun tetap ada di tempat ini yang tidak pernah beranjak. Itu perlu memberikan testimoni sebenarnya. Saya lagi tunggu, tahu nggak ada. Dan ibu-ibu yang sudah pergi dan hari ini datang, itu juga perlu testimoni juga. Saya tahu bahwa Sungai Yordan itu menghasilkan beberapa cabang gereja yang baik-baik. Kalau 30 tahun itu berarti saya belum melayani Tuhan. Karena ini adalah tahun yang ke-24 saya melayani Tuhan. Jadi sebenarnya saya nggak layak khotbah, Pak. Karena ini ulang tahunnya 30. Saya belum pelayanan, kalau gitu saya berhenti deh. Ayo kita bicara tentang bagaimana bisa menjadi sahabat itu selamanya.
dikasih sih clue-nya buat saya itu, bagaimana kita bersahabat itu bisa berjalan dengan baik. Akhirnya yang bisa menyatukan kita, kesejatian itu adalah spirit yang sama. Secara physically mungkin kita tidak ada unity di dalam satu tempat wadah. Tetapi secara spirit kita punya hubungan kontak yang baik. Kenapa spirit yang sama? In Christo, ada Kristus dalam hidup kita. Kalau ada Kristus dalam hidup kita, maka ada Holy Spirit dalam hidup kita. Nah kalau ada Holy Spirit dalam hidup kita, maka dimanapun kita bicara pasti connect. Nah siapakah orang-orang itu? Nah ini kita penting, kita akan baca yuk. Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 17. Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17 kita akan baca. Pasal 15 ayat 14 sampai 17. Sudah dapat semuanya? Yuk kita baca. 1, 2, 3, ya, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Ayat yang ke-16. 1, 2, 3, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya. Ayat 17, terakhir. 1, 2, 3, ya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang. Ayat 16 kita akan baca yuk. Sekali lagi ayat 16. 1, 2, 3, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi udah bu. Semangat banget 30 tahun. Bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan, tetapi aku yang pilih kamu. Jadi gereja ini ada dalam doa saya tadi, bukan karena orang hebat, karena kita punya Tuhan yang hebat. Setiap zaman itu ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Abraham selesai, masuk generasi berikutnya. Setelah generasi berikutnya selesai, masuk generasi berikutnya. Setiap zaman itu selalu ada momentum dan selalu ada masanya. Nah, masa-masa yang lampau itu Sungai Yordan sedang dipakai Tuhan. Dan sampai hari ini Sungai Yordan tetap dipakai Tuhan. Jadi kita semua yang hadir dalam ruangan ini yang 30 tahun sudah ada di tempat ini, bukan kita yang pilih Tuhan sih, sebenarnya Tuhan yang memilih kita. Nah kalau Tuhan pilih kita, tahu apa artinya? Nggak usah dipaksa kalau untuk melayani Tuhan. Nggak usah dipaksa untuk datang beribadah. Karena yang menggetarkan orang melayani, yang menggetarkan orang untuk datang ke tempat ini, bukan mulut kita, tapi mulutnya Tuhan. Jadi apa? Nggak akan bisa ada yang mengubah hati kita, selain Tuhan yang mengubah hati kita. Nggak usah terlalu capek bu ngurus orang, karena ngurus orang banyak capeknya. Apalagi jadi hamba Tuhan, waduh, gerak dikit salah, ngomong dikit salah, bentuk rambut salah, cara berpakaian salah. Jadi hamba Tuhan tuh nggak gampang. Seperti ikan ada di dalam akuarium yang dilihat dari segala segi. Lihat suaminya salah, istrinya salah, anaknya salah, orang tuanya, semua dilihat. Maka saya bilang jadi hamba Tuhan itu filosofinya 2T, siap ditraktir dan siap ditraktor. Good. 24 tahun saya melayani Tuhan. Aduh, makanya saya tidak dipanggil pegang gereja Pak. Saya tidak pantas, mungkin belum dipanggil untuk jadi pegang gereja. Pelayanan misi terus saya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah di WBWI ini selama 30 tahun, aduh saya yakin ya saudara, itu begitu banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi ya. Kalau bukan kita dipilih Tuhan, hati kita sudah tawar. Tapi karena kita dipilih Tuhan, mau orang ngomong apa, masa bodoh. Karena kita tahu kita dipilih Tuhan.
Amin ya Pak, Bu. Yang di atas amin nggak? Tumben ada di atas, biasanya nggak ada. Nggak usah paksa orang pilih untuk melayani Tuhan. Kalau kita sudah dipilih Tuhan ya, aduh, goncangan apapun tidak akan pernah membuat kita mundur dari Tuhan. Ada amin ya? Sekarang lihat dong, gereja-gereja lagi diuji nih Tuhan. Kemarin saya khotbah di salah satu gereja di Kemayoran, yang hadir 3.000 orang sekali khotbah. Sampai orang, saya pikir gereja sepi loh. Saya pikir gereja sepi, saudara. Karena virus corona saya pikir gereja, enggak. Sampai di lantai semua isinya orang, karena full tempat duduk. Semua duduk, tapi masalahnya di bawah semua pakai masker, itu masalah. Lama-lama saya khotbah pakai masker loh Pak. Di tubuh saya kalungin nih. Ada kalung untuk mengantivirus. Selalu istri saya pakai Pak, karena kamu ketemu orang banyak. Kadang-kadang kita pikir terlalu worry ya, terintimidasi ya. Hati-hati loh saudara. Ini saya akan kaitkan dengan peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Saya kasih tahu Bu, ingat ya, ini tidak lebih parah dengan demam berdarah yang hari ini bunuh orang di Kabupaten Sika. Ini ada ratusan orang yang sudah mati di Kabupaten Sika. Ini corona kenapa begitu hebat nih? Berapa minggu yang lalu saya baru pulang dari Israel. Kita lewat sedikit karena saya bawa orang-orang dari Pluit, dari Pik, yang mukanya itu putih dan matanya agak sipit itu. Kita lagi jalan Pak di Bethlehem, jalan di Via Dolorosa, mereka teriak, Corona, I'm not Corona, I am Toyota. Worry banget mereka. Hati-hati loh, virus ini tidak bahaya. Yang bahaya itu paranoid. Rasa takut berlebihan. Tapi juga perlu waspada. Cuci tangan boleh. Saya kemarin khotbah hari Minggu, cuci tangan Pak Pendeta. 30 kali Pak, capek loh Pak. Kan semua salaman begini kan. Begini semua. Ya, saya biasa salaman tangan begini jadi repot gitu. Saya kasih tahu, saya tidak pernah minta dipilih Tuhan. Tapi Tuhan pilih saya. Namanya berkat Tuhan itu sudah tahu alamatnya jelas. Penyakit pun sudah tahu alamatnya jelas. Kayak semua yang hadir tempat ini terintimidasi. Saya bilang ini, hati-hati nih. Kenapa? SARS tidak repot. Kenapa MERS tidak? Flu burung lebih heboh. Mana? Hari ini WHO memberikan deklarasi pengumuman. Ini adalah pandemi. Pandemi itu adalah virus yang menyebar sekian banyak secara masif. Hari ini WHO declare pandemi dia bilang. Tapi saya kasih tahu Pak Saudara, kenapa begitu? Karena media sosial mengintimidasi luar biasa. Masih ingat Pilpres nggak? Waktu Pilpres semua pada takut kan? Orang yang punya duit pada kabur mau ke Singapura semua. Apa nyatanya Pilpres? Kekhawatiran kita tidak berbanding lurus kan? Dia jadi Menteri Pertahanan kan? You thinking of that? Orang yang dipilih Tuhan itu selalu melihat segala sesuatu dengan positif. Maka WBI ini sedang berjalan 30 tahun. Kalau semua sudah dipilih Tuhan, ada dalam satu komunitas yang bersama, udahlah cincai lah, yang gak penting gak usah dibahas lah. Yang penting dibahas. Diomongin di kita tersinggung, lebay banget sih. Kalau orang dipilih Tuhan, dia melihat segala sesuatu dengan kacamata yang positif. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Apa artinya? Baru kita masuk pada intinya, yaitu apa? WBI selama 30 tahun adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Untuk apa? Masuk Kingdom of God. Karena untuk apa kita beribadah 30 tahun kalau kita tidak punya kepastian tentang Kingdom of God? Dan semua yang hadir di tempat ini namanya ada dalam buku kehidupan. Orang Yahudi kemarin ngomong sama saya, Pak, Abuna, kapan Mesias akan datang? Saya bilang kapan? 2022.
Jadi masih ada waktu 2 tahun. Alasannya apa? Kitab Daniel. Saya bilang sama dia, you wrong. You belajar Alkitab tidak? Kita berdebat loh sama dia. Saya ngerti bahasa Ibrani kata dia. Ya, tapi saya mengerti tentang tafsiran firman. You gak boleh bicara begitu. Bapa tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu. You jangan sampai cari tahu. Kalau kamu tahu, jangan-jangan kamu besan ya Bapak. Kalau orang semua tahu Yesus datang, itu berarti firman itu bohong. Karena dia datang seperti apa? Pencuri. Maka saya bilang sama dia, kamu tahu kapan Yesus datang? Jangan-jangan nanti pagi jam 2. Dan bisa jam 1, bisa jam 3. Ih, sembarang Abuna ngomong. Makanya kalau engkau hidup serius dengan Tuhan, kapanpun dia datang, kita pasti siap. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. WBI bisa 30 tahun, tujuannya untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah cepat datang. Maka hari ini kita declare selama 30 tahun, hari ini kita declare bahwa kita semua adalah orang-orang yang setelah dipilih Tuhan menjadi special election. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Semua yang ada di tempat ini telah menerima anugerah Tuhan. Ada amin? Ya udah, tenang nih. Udah selesai khotbahnya. Tujuan dari persekutuan doa kan membawa kita dekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Nah, baru kita masuk. Kalau dia sudah pilih kita, apa kalimatnya? Dia bilang begini, aku tidak lagi sebut kamu sebagai hamba. Tapi sebagai apa? Tahu artinya apa? Kalau hamba tidak tahu apa yang Tuhan lakukan. Tapi kalau sahabat tahu apa yang Tuhan lakukan. Dia tidak panggil kita hamba, tapi sebagai apa? Kalau dia adalah sahabat kita, jangan selingkuh sama yang lain. Katanya best friend forever. Kalau kita temannya Tuhan, jangan percaya sama yang lain. Sekali percaya Tuhan untuk selamanya. Alah, amin. Mungkin kelihatan nih gereja-gereja sekarang nih. Ya lihat, bilang amin. Katanya pegang Mazmur 91. Tuhan adalah tempat perlindunganku. 1000 lebah di sampingku, 10.000 lebah tidak akan menimpa engkau. Engkau akan datang sebagai penonton. Bla 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 bla. Lihat orang mukanya sipit, corona. Ngeri banget hidup ini loh. Nggak ada yang mau keluar belanja, shopping, membabi buta. Kayak nggak orang beriman. Orang beriman nggak begitu kali. Orang beriman itu tahu apa yang harus dilakukan. Kalau Tuhan itu adalah tempat bagi hidup kita, nggak usah jadi paranoid. Teman saya nggak berani keluar rumah, nggak mau datang ke gereja. Saya yakin ibu-ibu yang datang ke tempat ini, saya yakin banget Mazmur 91 ada dalam hatinya. Nah, ini saya ngomong doang, penghiburan doang sih sebenarnya. Kalau Tuhan adalah yang memilih kita, tidak boleh percaya kepada yang lain. Ya, percaya. Jadi berhala yang paling bahaya itu bukan karena patung ada di rumah. Enggak itu. Tahu berhala itu apa? Merasa diri paling benar daripada yang lain. Itu berhala. Barang dunia itu engkau pakai dan engkau takut kehilangan itu, berhala. Takut kehilangan pelayanan itu berhala. Kok bisa begitu ya? Iya. Melayani Tuhan dari pagi sampai malam, takut kehilangan pelayanan, berhala itu pelayanan. Jangan pikir pekerjaan yang baik itu baik menurut Tuhan. Belum tentu baik. Saya udah ditegur Tuhan. 2018 saya operasi. Karena tiap hari saya pelayanan. Sabtu pelayanan, hari Senin pelayanan, hari Minggu pelayanan. Kayak kejar setoran. Minggu pelayanan bisa 6 kali. Kemarin khotbah 8 kali minggu. Hari ini khotbah 3 kali nih. Nggak nanya, saya kasih tahu. Karena saya mulai batasi lah, ada waktunya istirahat. Senin istirahat, Sabtu istirahat. Dulu enggak Pak, ajar terus. Semua pelayanan ambil. Anak-anak liburan, Yola sama anak-anak liburan ke satu tempat, foto bertiga. Bilang apa? Family time, tapi tanpa papa.
Saya nggak rasa sedih, saudara. Saya nggak rasa sedih. Karena bagi saya dipanggil Tuhan melayani Tuhan, masuk dalam asrama teologi, dibentuk sebagai hamba Tuhan, selesaikan tahapan S1 sampai S3, dengan air mata belajar sungguh-sungguh. Yang ada di frame pikiran saya, melayani Tuhan tanpa pamrih. Lihat ada jemaat susah, walaupun bukan jemaat saya, mereka datang mau divorce, kita layani, tidak jadi divorce. Ada anaknya pakai narkoba, gereja setempat tidak bisa layani, datang ke saya, bicara. Kita layani sampai pulang jam 2 pagi, sampai di rumah. Gitu ya. Saya rasa saya sudah lakukan yang terbaik lah buat Tuhan. Saya pikir begitu ya. Saya nggak tahu tiba-tiba anak saya naik kelas, saya nggak tahu anak saya tiba-tiba udah menstruasi. Tidak tahu. Karena saya sibuk dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Nah, Tuhan izinkan saya sakit, harus operasi di Singapura. Operasi besar di bagian kepala, ada masalah di bagian hormon yang harus dibongkar. Selesai operasi, pas divonis kena penyakit itu di Glen Eagle, masuk ke dalam kamar hotel, nangis saya. Tuhan, kenapa engkau begitu? Kayaknya Tuhan bicara dalam telinga saya. You tidak melayani aku, engkau sedang bekerja buat saya. Oh, air mata saya jatuh, saudara. Kamu tidak melayani saya, Petra, you sedang bekerja buat saya. Nangis saya. Langsung saya ingat, apa ya kalimat itu ya? Aduh, saya salah. Saya berlutut kayak Tuhan bicara sama saya. Lu harus minta ampun sama istrimu. Dia ada di samping saya. Saya pegang tangan dia, saya bilang, selama ini gue salah loh, 4 tahun di belakang. Sibuk melayani Tuhan, mengabaikan kamu dan anak-anak. Nangis dia. Nangis dia. Dia nangis, gue nangis. Salah Maya, saya ya. Sibuk melayani Tuhan, emang gue pikir saya mau melayani Tuhan biar Tuhan urus kamu. Dia bilang apa? Selama ini saya tidak berani ngelawan kamu sebagai suami saya. Saya tidak berani ngomong bicara apapun sama kamu, Pak. Tapi setiap hari saya berdoa, Tuhan bicara dalam hati dia. Supaya dia sadar kalau dia salah. Hari ini Tuhan jawab, maksudnya lu penyakit dari elu nih. Mulai saat itu saya berubah. Saya sakit, tidak ada satu orang pun yang lihat saya. Di rumah sakit operasi, istri yang tungguin saya, nggak punya jemaat saya. Tapi every day saya urus jemaat orang. Yang bayar rumah sakit adalah orang Muslim, bukan orang Kristen. Yang datang ke ruangan ICU, yuk pendeta Petra, iya. Suamiku senang dengar khotbah yuk. Ya, saya masuk ke dalam ini, saya digerakkan Tuhan untuk meng-give kamu sesuatu. Pulang, istri saya pegang tangan saya, dia bilang ini, kamu gak punya gereja Pak, gak punya jemaat, tapi kita punya Tuhan. Mulai saat itu tepuk tangan ya udahlah tepuk tangan. Mulai saat itu saya bertobat total Pak Pendeta. Yaitu apa? Bu, saya kasih tahu kenapa saya bertobat. Saya tidak mau lagi sibuk melayani Tuhan, tapi saya mau memberikan waktu saya juga dengan keluarga dan pelayanan. Sekarang Senin ada di rumah, Sabtu di rumah, pulang sampai rumah enak di mobil, tinggal tidur, nonton TV di kamar, di mobil tidur. Supir bilang, Pak udah sampai Pak khotbah. Oh ya bagus, Sungai Yordan nih. Oh ya Sungai Yordan turun. Jadi Bu Vivi tadi berdoa tuh, handphone saya lagi silent Bu, lagi ketiduran saya soalnya. Bangun, wah khotbah nih. Wah saya bersyukur loh hari ini ada kualitas hidup yang luar biasa. Anak-anak saya bilang apa? Ini baru papa. Yeah. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini belum tentu atas kehendak Tuhan. 30 tahun WBI boleh ada. Jangan sibuk urus WBI tapi tidak pernah urus keluarga. Ini ngerti apa enggak sih ini kira-kira nih? Urus WBI penting, keluarga sama penting ya bos. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, jangan pikir berhala taruh patung.
Kalau udah melayani Tuhan nggak boleh di tempat dagangannya ada kucing ya, awas loh. Awas loh, ada kucing manggil gitu loh, awas loh, saya kasih tahu loh. Itu ada tuh pengurus gereja tuh undang saya ke coffee shopnya, datang, ayo Pak Pendeta datang Pak, ngopi Pak datang, ada kucing begini. Saya bilang, saya panggil dia bro, ini ngapain ada kucing begini, ada kucing gini ngapain? Nggak Pak, pajangan kata dia. Saya ke toilet, saya balik kucingnya udah hilang, rapture. Diangkat Tuhan. Ikut Tuhan gak boleh kayak begitu. Wah ini sio apa? Nggak pakai sio-sioan, pokoknya ikut Tuhan. Ikut Tuhan serius sama Tuhan. Ada amin gak nih? Nggak usah percaya ini sial punya, nggak ada bahasa-bahasa sial. Nggak ada ngomong kayak gitu. Semua hari baik, semua angka baik. Dalam segala apapun baik. Hanya satu yang kita percaya. Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Mau ngapain kita percaya? Apa yang kita mau percaya? Tidak boleh percaya macam-macam. Wah Pak, tangan saya gatal. Periksa asam urat tinggi. Semua yang hadir dalam ruangan ini, kalau suka dengan Tuhan, mencintai Tuhan, tidak boleh percaya sama yang lain. Hari ini hati-hati ya, setan lagi masuk mengintimidasimu. Ada rasa takut, tolak dalam nama Yesus. Tenang aja, kasus virus yang ada di Indonesia itu karena import case. Orang datang dari luar negeri. Harusnya Jokowi bilang seluruh orang yang pergi dari luar negeri balik ke Indonesia harus dikarantina 14 hari. Ada grup teman-teman di Israel nggak bisa balik. Keliling aja di situ. Mulai hari ini seluruh turis di Israel hanya nggak boleh ada. Saya telepon sama sahabat saya Dr. Yanto. Dok, bagaimana dok? Saya masuk, yang lain nggak bisa masuk. Yang masuk putar-putar aja di Jordania. Hanya lihat tanah perjanjian, putar lagi. Lihat dari Gunung Nebo nggak bisa masuk. Kasian. Kan semuanya import case nih. Yang orang dari luar negeri, dari mana-mana, kena karantina, segala macam. Udah, hari ini saya mau sampaikan, tidak boleh fokus dengan masalah. Little things, big impact bisa negatif. Kalau little things-nya negatif, impact-nya besar. Tapi kalau kita berpikir kecil, salah. Kita lihat masalah yang kecil itu bisa jadi besar, kalau hati kita terpaut dengan masalah itu. Tapi kalau kita lihat masalah itu besar, tapi kita lihat Tuhan lebih besar, maka masalah itu jadi kecil. Kita punya Tuhan yang besar. Kalau engkau telah disebut sebagai sahabat, kata dia, ayat 14, lakukanlah perintahku. Ayat 17, apa perintahnya? Kasihilah satu dengan yang lain. Tips yang ketiga, best friend forever. Satu dipilih Tuhan, yang kedua tidak dipanggil hamba, tapi sebagai apa? Yang ketiga adalah apa? Saling mengasihi. Kalau udah dalam persekutuan begini tidak boleh ada saling menyimpan sesuatu yang tidak baik. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, yang satu duduk di utara, yang satu duduk di selatan, nanti ditemukan di timur. Kalau sudah ada dalam sebuah wadah begini, tidak boleh ada kepahitan, sakit hati. Udahlah, kita buang ya. Hari ini semua yang di tempat ini, bebaskan semua perasaan itu supaya kita menjadi orang yang merdeka. Tapi saya lihat ibu-ibu di sini kayaknya pengampun semuanya. Ini nggak ada yang suka pendendam ya, sakit hati banyak ya. Orang kalau pendendam sakit hati mana nyaman sih hidupnya? Ini jadi penyakit, bodoh amat sih. Saya selalu bicara waktu itu di komisi ibu-ibu pernah saya ngomong, nggak usah pusing dengan mulut orang. Biarkan burung itu terbang di atas kepala kita, tapi jangan biarkan burung itu bersarang di kepala kita. Nggak usah larang orang ngomongin kita, tapi kita punya hak untuk tutup telinga kita. Filosofinya sederhana. Makin banyak orang ngomongin kita, itu berarti kita penting buat dia. Karena tiap hari dia omongin kita. Kenapa kita nggak ngomongin dia? Karena dia nggak penting buat kita. Supaya WBI ini sampai 100 tahun. Yang ngurus nanti anak kita. Karena kita udah nggak ada. Udah ngapain sih Pak, Bu? Aduh,
bosan nih, ini capek nih kita hidup nih. Apa kata orang, perasaan gak enak banget. Jadi kalau dalam persekutuan begini, benar ya, Mazmur 133, kalau engkau hidup rukun saja bersama. Tuhan perintahkan apa? Bukan hanya sampai di situ, seperti embun dari gunung Hermon. Tahu nggak tafsiran itu kalimatnya apa? Tahu nggak embun gunung Hermon? Tahu artinya apa? Perkataanmu harus sejuk. Gunung Hermon ke bukit-bukit apa? Sion. Nanti baca Mazmur 128, dari bukit Sion turun ke Yerusalem. Artinya apa? Kalau perkataan yang lembut itu bukan hanya di rumah kita jadi berkat, tapi di luar rumah kita akan jadi berkat, bahkan sampai ke Yerusalem. Seluruhnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Makanya hari ini semua perkataan kita harus perkataan yang positif, supaya Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nggak boleh ada yang sakit hati ya. Biasalah gesekan-gesekan dikit ya. Apa-apa lecet aja nanti juga kering kok. Nggak usah dibahas ya. Kita perlu kadang-kadang diuji ya. Mau tahu nggak nguji hati kita sudah pulih atau tidak? Mau tahu nggak? Kalau ada orang yang menyebalkan sama kita, untuk kita uji hati kita udah pulih, Tuhan pertemukan kita kembali. Dan hari ini dipertemukan. Ibu gak suka sama saya, menghindar dari saya. Nanti suatu saat kita akan dipertemukan di Lipopuri. Pas ketemu gak bisa menghindar karena jalan ke sana buntu, ke sini buntu. Terus ada yang nutup berdua diam-diaman. Mau balik belakang gak bisa, buang waktu. Gak mau berpelukan. Tuhan akan paksa kita untuk berdamai sama orang itu. Karena Tuhan gak suka, aku udah pilih kamu kok. Yuk kenapa simpan perasaan itu? Kalau saya sudah pilih kamu, gue mau hapus tuh peristiwa itu. Supaya hidup kita semua diberkati Tuhan. Saya kasih tahu ya, gak akan mungkin Tuhan berkati persekutuan ini atau keluarga kita, pribadi kita kalau hati belum pulih. Bohong lah. Kalau hati pulih, tempat ini pasti diberkati Tuhan. Ada amin ya? Ini amin beneran apa enggak nih? Ya, yang udah berkeluarga saya lihat, tapi ini kayaknya berkeluarganya udah cukup lama, udah punya cucu kelihatannya. Jangan sampai ada kepahitan nih Pak Bu ya. Beberapa hari ini saya dari 10 kasus yang saya tangani, 8 kasus masalah keluarga. Complicated. Sampai banget. Suami istri datang sama saya, lempar-lemparan botol aqua. Ngeri lu Pak. Depan saya lempar-lempar botol aqua. Stop. Pak Pendeta, suami saya ini kurang ajar. Suaminya bilang, dia kurang ajar Pak. Duduk diam semua. Siapa yang salah Pak? Dia yang salah, saya benar kata dia. Kata suaminya. Bu, siapa yang salah Bu? Saya benar, dia salah. Jadi dua-dua benar? Iya. Nggak ada yang salah kalau begitu. Yang salah saya Pak, gua begitu yang salah ini. Mereka lihat-lihatan sambil mikir, lu bener juga siapa yang salah. Aduh, ngomong-ngomong-ngomongannya masalah sepele. Masalah sepele, kecil banget masalahnya. Kecil banget. Gara-gara suaminya ngomong di ruang publik keras. Istrinya dilihat oleh teman istrinya. Itu doang masalahnya. Tapi merempetnya sampai umur 12 tahun ke belakang. Sama kamu 12 tahun yang lalu. Lama banget ceritanya, yang hari ini aja belum selesai nih. Udah damai, udah pelukan. Udah sayang-sayangan lagi. Geli kan lihat ya begitu. Mulai tata hati yang baik. Ya Bu ya. Saya kalau nggak ulang tahun BBI, saya pengen khotbah Amsal 31 sebenarnya. Hai istri, berbuat baiklah terhadap suamimu dan jangan berbuat jahat. Jadi orang seperti apa? Yang perkataannya penuh dengan hikmat dan dalam mulutnya ada kelemah lembutan. Maka suamimu akan berkata, banyak wanita baik, tapi tidak ada yang sebaik engkau. Wey, keren banget.
Kalau gitu pulang ibu-ibu langsung berubah, papa. Langsung dibilang, kamu minum obat apa? Kemarin saya khotbah di bapak-bapak, saya bilang, ingat ya, Kolose 3 ayat 18, jangan berlaku kasar kepada istrimu sehingga menciptakan kepahitan terhadap hatinya. Maka hai suami, kalimatnya apa? You harus memberikan ruang gerak mengasihi ke istrimu supaya dia merasa terlindung dan gunakan bahasa-bahasa cinta buat dia. Jadi pulang saya bilang suami-suami akan ngomong sama istri, mami tidak ada hitam. Semua banyak yang hitam, tapi kamu manis. Karena istrinya orang Papua. Ya, jangan sakit hati. Kalau kamu sahabatku, lakukan perintahku. Yaitu apa? Selalu melakukan kasih. Ayat 16, kita akan baca yuk. Terakhir kita baca lagi. Ayat 16. 1, 2, 3. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih. Dan aku telah apa? Tahu nggak bagaimana cara Tuhan menetapkan? Taruh Holy Spirit dalam hati kita. Mau tahu nggak bukti kalau ada Roh Kudus dalam hati kita? Gampang nih. Sepanjang khotbah di dalam hati kita ada kata yang berkata dalam hati kita. Hati kita ada yang bicara. Waktu pendeta ngomong benar juga. Ya. Saudara tidak disuruh bilang amin, saudara bilang amin. Nggak perlu suruh tepuk tangan, tepuk tangan. Itu Roh Kudus yang bicara tuh. Tapi kalau datang dari awal sampai terakhir tidur, belum ada tuh biasa begitu Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus dalam hatimu beda, dengar firman Tuhan beda, ada spiritnya. Ada sesuatu yang benar. Oh iya, good. Iya benar. Kalau benar, amin. Kalau nggak benar, diam. Ini pendeta salah ngomong kayaknya nih. Roh Kudus itu filter. Dia akan berkata benar dan dia akan berkata salah. Itu berarti Roh Kudus pemberian Tuhan. Kalau itu di-give oleh Tuhan, maka Tuhan yang boleh ngambil. Jangan saudara yang bicara. Karena ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu, the irresistible grace, perseverance of the saints. Artinya ketika Roh Allah ada dalam hatimu, dia akan tinggal tetap. Bukan hanya tinggal tetap, mengingatkan engkau. Supaya ketika engkau jatuh, Mazmur 37, tidak akan tergeletak karena ada tangan Tuhan yang kuat menopang engkau. Ada amin? Yuk kita lihat yuk ayat yang sama. Yuk kita baca yuk. Supaya kamu pergi 1, 2, 3 ya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan stop. Ayo sekarang saya akan memberikan challenge nih buat WBI. 30 tahun kan? Supaya semua keluar dari tempat ini menghasilkan apa? Buah. Dan buahnya apa? Ada jiwa-jiwa baru datang pada Tuhan. Jangan keluar nggak balik lagi. Suruh kerja Pak, cari buah. Enggak. Apa artinya? Pulang dari tempat ini, hidup kita akan jadi berkat. Tuhan pasti akan dipermuliakan. Ini supir saya yang di luar nih. Ini karena ibu-ibu aja, kalau nggak dia masuk dengerin khotbah. Ini supir ini luar biasa. Setiap saya khotbah pasti dia duduk jadi jemaat. Bukan Kristen ya dia. Suka dia dengar. Nanti setelah saya khotbah saya masuk ke mobil gitu capek gitu ya. Capek ya Pak? Iya. Hari ini Bapak keras ya Pak khotbahnya ya. Iya. Emang apa lu dengarnya bagaimana? Gue bilang gitu. Diulas lagi lu khotbah saya dari awal sama dia lu. Jadi saya tuh kalau dia nyetirin saya nih, dia kayak kaset yang diputar ulang. Yuk udah kamu cerita, jadi saya dengar oh gitu ya. Senang juga ya, happy ya. Mau berangkat, yuk duduk yuk, berdoa dulu, baru kita jalan. Pembantu di rumah juga begitu. Saya nggak pernah suruh pembantu, Mbak nih Mbak, Alkitab baca, enggak. Sini Mbak, Yohanes 3 ayat 16 ya. Nggak pernah begitu. Kita bukan jadi orang Kristen yang ekstrim. Tapi tiap hari dia dengar lagu rohani, putar lagu rohani, satu rumah dengar. Audio dari mana-mana dia dengar lagu rohani instrumental. Ibunya kena stroke di kampung, Pak mau izin pulang, Yol kasih uang, mau pulang dia ke kampung. Ya udah nggak apa-apa, ya udah oke. Bukan uangnya Pak, apa? Aku minta didoakan bisa nggak taruh tangan saya di kepala saya. Mau? Sini. Jadi berkat itu
itu nggak usah declare kalau kamu jadi orang Kristen. Nggak usah pakai kalung salib gede-gede. Terus ada Yesus lagi masih disalib. Kasihan banget Yesus disalib di lidah. Nggak usah kayak gitu. Hidup kita jadi berkat aja bagi banyak orang. Iya, saya keluar dari tempat ini batik lepas, pakai kaos biasa, orang mana tahu, biasa-biasa aja. Makan di pinggir jalan santai, sekenanya aja duduk. Si Padang bicara, ngobrol. Saya makan di pinggir jalan, kaget juga loh pas mau bayar. Pak, udah ada yang bayar. Siapa? Katanya jemaat Bapak. Di pinggir jalan ada jemaat juga yang makan. Kita coba menghindar loh saudara. Saya pikir hanya di hotel mulia aja dibayarin. Sampai pinggir jalan ada yang bayar juga. Salah tempat, kalau begitu cari yang tempat lebih enak kalau begitu. Ya, kalau jadi berkat itu gampang ya, di mana aja bisa jadi kok. Ya, lihat baik-baik ya. Semua yang hadir dalam ruangan ini, keluar dari tempat ini orang takut di luar, kita harus optimis. Di semua orang mukanya pesimis, kita harus optimis. Pasti Tuhan akan berkati kita. Terakhir yuk, dah, gak usah lama-lama, mau ulang tahun kan nih, udah ulang tahun ya. Khotbah lama-lama gak bagus, nanti dilempar pakai batu ya begitu ya. Kelamaan begitu ya. Yuk kita baca yuk, terakhir, 1, 2, 3 ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Bonus terakhir. Kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan dan kita bersahabat dengan orang-orang di sekitar kita, apapun yang kamu minta, pasti Tuhan akan apa? Berikan. Maka hari ini bonus kita adalah tidak pernah doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan jawab. Untuk WBI Sungai Yordan, selamat ulang tahun yang ke-30 tahun. Semua pengurus tetap melayani Tuhan dan jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Saya berdoa supaya nanti saya khotbah di WBI, orang yang sama ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Pak Pendeta dan Ibu, semua diberkati Tuhan. Shalom. Kita tunduk kepala yuk, kita berdoa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sadar bahwa WBI ada karena Tuhan. Selama 30 tahun Tuhan sudah tolong. Maka Tuhan yang sama akan menolong WBI ini terus berjalan untuk berjuang, melakukan yang terbaik. Sehingga kami yakin pengurus diberkati Tuhan, gembala di tempat ini diberkati Tuhan, setiap ibu-ibu yang sering datang pun diberkati Tuhan. Mereka yang selalu terlibat di dalam mendoakan WB ini pun juga diberkati Tuhan. Mereka yang sering memberikan taburan berkat juga diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya Tuhan dipermuliakan. Satu persatu diberkati Tuhan. Bapa, kuduskan kami semua. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin.